belajar dengan guru matematika. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara kita buka, mari bersama kita ucapkan Bismillah. Yang kami hormati Bapak Pengawas SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, Bapak Edward, selamat datang Bapak di SMK Negeri 2 dalam keadaan sehat. Yang sama-sama kita hormati Bapak pimpinan SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, Bapak Sukri. Pada pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu sosialisasi workshop penyelarasan visi tujuan SMK bersama nanti penyampaian dan pemaparan dari tim deep learning kita yang hangat-hangatnya saat ini. Semua ini kita lakukan dalam keadaan senang dan semua ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu beriringan salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau nanti sama alhamdulillah yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Baik kepada Ibu untuk acara pembukaan mungkin sedang berlangsung ini ada beberapa susunan acara yang akan kita lalui. Yang pertama pembukaan yang sudah kita anggap selesai atau sudah berlangsung. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian nanti penyampaian sosialisasi dari Bapak Kepala Sekolah untuk workshop penyelesaian visi dan misi. Kemudian dilanjut nanti dengan tim deep learningnya yang ada 4 pemateri. Dan yang terakhir nanti akan ditutup oleh pengawas Bapak Edward. Itu rangkaian acara yang akan kita lalui. Untuk acara berikutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diharap berdiri. Hadirin diharap duduk kembali. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa jaddatina wa ahli baitina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ilmu hiasilah kami dengan kesantunan, muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan peliharalah kami dengan kesehatan, dengan rahmat dan kasih sayang ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Tuhan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tak merasa cukup, amal yang tak diterima, dan doa yang tidak didengar. Allah menjal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, saya berdiri di sini bukanlah sebagai yang lebih tahu, yang lebih pintar atau yang lebih hebat ya Bapak Ibu ya, tapi ini merupakan bagian dari praktek pengibasan karena sebelumnya kami bertiga bersama rekan saya telah mendapatkan pelatihan sebelumnya pada tanggal 1 sampai tanggal 5 di Hotel SMK Negeri 2
sebelumnya telah dibahas dan diceritakan oleh Bapak Kepala Sekolah mengenai growth mindset. Yang kedua adalah penggunaan RPM, rencana pembelajaran mendalam. Yang ketiga adalah ilmu reading kolaboratif. Baik Bapak dan Ibu, sama-sama kita lihat di slide, yaitu tentang apa yang disebut oleh growth mindset, kata Menteri Pendidikan kita, yaitu yakin masalah yang sedikit, jalan keluarnya banyak. Kemudian jangan pernah menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Bapak dan Ibu, sebelum itu kita perlu mendudukkan konsepnya bahwa sebenarnya bukanlah kurikulum yang berubah ya Bapak Ibu ya, tapi itu adalah pendekatannya. Jikalau sebelumnya kita mendengar itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu audio visual. Nah, pada kurikulum ini masih sama Bapak dan Ibu yang disebut dengan kurikulum nasional. Akan tetapi pendekatannya yang berbeda, itu pembelajaran mendalam atau bahasa Inggrisnya adalah deep learning. Baik Bapak dan Ibu, berikut adalah daftar isi mengenai pola pikir atau growth mindset tadi. Nah, pola pikir seperti yang disebutkan oleh Bapak Kepala Sekolah kita itu terbagi atas dua, pola pikir bertumbuh alias bahasa kerennya adalah POV, point of view. Jadi masalah itu kita lihat dari banyak sisi Bapak dan Ibu. Jadi misalnya ada mata angin yang 8, jadi masalah itu bisa dilihat dari banyak sisi, dari 8 mata angin misalnya. Maksudnya itu adalah pola pikir yang bertumbuh yang point of view-nya bisa luas. Yang pertama adalah konsepnya mengenai pola pikir bertumbuh yang seperti telah dikupas oleh Bapak Kepala Sekolah kita tadi. Yang kedua adalah pola pikir bertumbuh untuk pembelajaran mendalam. Nah, mungkin yang saya jelaskan akan mengarah kepada pola pikir bertumbuh di dalam kelas, kemudian pola pikir bertumbuh untuk kreativitas anak, dan pola pikir bertumbuh untuk pengetahuan nilai dan karakter. Nah, kenapa growth mindset ini atau pola pikir bertumbuh ini menjadi topik awal untuk pembelajaran mendalam? Itu ada dasarnya Bapak Ibu. Seperti yang kita tahu, hasil PISA kita itu hasilnya tidak terlalu bagus Bapak dan Ibu. Kita termasuk dari ranking 3 dari bawah. Nah, sementara growth mindset ini memiliki korelasi yang sejalan. Semakin bagus pola pikir bertumbuhnya, itu akan sejalan, semakin bagus pula prestasi akademiknya. Jadi kenapa itu menjadi alasan growth mindset ini perlu dimiliki oleh kita tentunya sebagai guru, dan yang kemudian kita ibaskan kepada peserta didik kita. Nah, pola pikir ini ternyata menjadi fondasi Bapak Ibu, fondasi untuk melakukan tindakan. Setelah dia ada tindakan, akan ada hasil. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian pola pikir ini lebih penting daripada keterampilan, karena memang dia menjadi fondasi seseorang. Sebelum kita bertindak kan kita pikir dulu ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita berbicara, kita juga berpikir dahulu. Nah, yang terakhir kita bisa lihat dia berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Bapak dan Ibu, seperti yang dibahas oleh Bapak Kepala Sekolah kita tadi, bahwa ada dua jenis. Kalau dari bahasa Inggrisnya kita lihat ada growth mindset, atau bahasa Indonesianya PPB, pola pikir bertumbuh. Itu dia Bapak Ibu ya. Kalau dari fixed mindset itu adalah pola pikir tetap, terkunci dia Bapak Ibu. Kalau ini dia bertumbuh, point of view-nya itu luas. Nah, kalau dia fixed mindset, itu pikiran rendah, Allah berubah, bahasa kerennya kita ya Bapak Ibu ya. Nah, itu ada dua. Nah, kalau growth mindset ini dia yakin kecerdasan dan keterampilan itu bisa dikembangkan melalui belajar, optimis dia Bapak Ibu. Tapi kalau fixed mindset, keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bersifat tetap dan tidak bisa dirubah, terkunci pikirannya Bapak Ibu. Nah, bagaimana PPT, pola pikir tetap ini kita sandingkan dengan pola pikir bertumbuh? Bapak dan Ibu, kita lihat di sini tanda panah ini. Jikalau ada challenge atau tantangan untuk orang yang pola pikirnya bertumbuh, dia akan menerima terlebih dahulu. Dia menganggap itu sebagai tantangan. Tapi bagaimana dengan orang yang pola pikir tetap? Oh, lebih baik menghindar, dia mencari zona nyamannya.
Nah, bagaimana kalau ada obstacles atau rintangan? Kalau untuk orang yang pola pikir bertumbuh, dia akan bertahan. Tumbuhlah resiliensinya atau daya lenting ya, Pak Brikos. Daya lentingnya, daya juangnya. Tumbuhlah dia ketika dia menemukan obstacles atau rintangan. Tapi yang untuk pola pikir tetap dia akan menyerah. Payah mah, susah mah, mungkin seperti itu ya. Kemudian Bapak dan Ibu ada effort atau usahanya. Nah, bagi orang yang pola pikir bertumbuh, ketika ada peluang, ada usaha, dia berpikir bahwa ada secercah harapan di depan sana. Nah, bagi yang pola pikir tetap ada yang bazir mah, pone awak aja nih, mungkin lebih kurang seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu, jika ada kritik bagi yang pola pikir bertumbuh, dia beranggapan itu akan masukan untuk dirinya sebagai pembenaran untuk dia memperbaiki dirinya ke depannya. Akan tetapi kalau bagi yang pola pikir tetap, dia beranggapan itu serangan bagi dia. Itu ya. Kemudian yang terakhir adalah ketika dia melihat orang lain sukses. Nah, bagi yang pola pikir bertumbuh, dia bisa yang pertama kali dia akan memberikan selamat. Kemudian dia akan bertanya, menganalisa bagaimana yang mungkin bisa, bagaimana caranya, bagaimana yang dia lakukan yang bisa kita ATM, yang bisa kita amati, tiru, dan modifikasi. Nah, kalau bagi yang pola pikir tetap, dia akan menjadikan kesuksesan orang lain itu sebagai ancaman. Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam dimakan jerapah. Yang menjawab salam, insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, semuanya memiliki pola berpikir bertumbuh. Ya Bapak Ibu, insya Allah. Oke, pada pembelajaran mendalam ini yang juga tidak kalah penting, yang harus merupakan kuncinya adalah pembelajaran mendalam didefinisikan sebagai pendekatan yang memuliakan. Kata-kata memuliakan di sini dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses belajar berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui pola pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga secara holistik dan terpadu. Jadi yang pembelajaran mendalam ini pola pikirnya yang perlu kita perhatikan juga di dalam RPM-nya nanti. Kemudian apa itu olah hati? Olah hati adalah proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Kemudian ada olah rasa. Olah rasa adalah sebagai proses pendidikan yang menunjukkan untuk pengembangan kepekaan estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Dan yang terakhir adalah olahraga. Olahraga merupakan bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kesehatan tubuh, serta membentuk karakter dalam kegiatan melalui kegiatan jasmani. Mungkin ini akan nampak jelas pada setiap pagi yang kita lakukan tadi pagi oleh anak-anak, yaitu senam Indonesia Hebat. Nah, ini sebetulnya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian Ibu Ira juga sudah menjelaskan bahwa pada kerangka pembelajaran mendalam ini kuncinya adalah tadi ada 8, 3, dan 4. Yang 8 itu adalah 8 dimensi profil lulusan. Sebenarnya sebelum ini kita sudah memahami atau mengetahui semuanya ada 6 dimensi ini, yaitu yang sering kita sebut dengan P5. Jadi ditambahkan, hanya menambahkan 2 saja yang ditambahkan pada dimensi profil lulusan ini, yaitu yang lain dari P5 kemarin itu adalah untuk kesehatan dan komunikasi. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Ira tadi, bahwa 8 dimensi profil ini harus nampak pada RPM, tapi tidak semuanya. Paling minimal pasti bisa kita masukkan 3. Prinsip
pembelajaran mendalam atau yang sering disebut dengan BBM, bukan bahan bakar minyak. Oke, yang 3 prinsip pembelajaran itu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Sebenarnya tadi sudah diulas juga sama Ibu Ira. Untuk berkesadaran ini pengalaman murid yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Kemudian yang bermakna. Bermakna ini murid dapat menerapkan pengetahuan secara kontekstual. Proses belajar murid tidak hanya sebatas memahami informasi atau penguasaan konten saja, namun sudah berorientasi pada kemampuan mengaplikasikannya. Kemudian menggembirakan. Menggembirakan ini tadi juga sudah dibahas sama Ibu Ira. Mencapai aha momennya itu. Kami juga sebelum ikut pelatihan, kami juga tidak mengetahui dengan aha momen ini. Setelah ini baru, tadi itulah yang aha momen yang kita hadapi di kelas masing-masing kita. Jadi setelah anak mencapai aha momen ini, anak puas dan kita sebagai seorang guru akan merasa lebih puas lagi. 3M, ada pula yang kita sebut dengan 3M. 3M ini adalah memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Misalnya nanti dalam RPM kita, dalam satu RPM itu bukan tertutup untuk 1 kali pertemuan, bisa 2 pertemuan, 3 pertemuan, 4 pertemuan, bisa 5 pertemuan atau lebih. Jadi pada tiap pertemuan itu tidak harus mencakup dari ketiga-tiganya, memahami, mengaplikasi, merefleksi tidak. Mungkin untuk pertemuan pertama kita hanya baru sampai memahami saja. Pertemuan kedua juga belum sampai materinya, anak masih memahami. Setelah itu baru pada pertemuan ketiga nanti baru mungkin sampai kepada mengaplikasi dan merefleksikannya. Memang kunci dari pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan itu tadi adalah pada pertanyaan pemantik yang kita pilih di awal pembelajaran. Yang tidak kalah penting kita harus pahami juga dalam tiap RPM itu adalah asesmen pembelajaran. Asesmen ini yang kita kenal itu ada 2. Ada namanya sumatif dan ada namanya formatif. Jadi pada asesmen pada tiap RPM kita itu nanti ada 3 sebenarnya. Apa-apa saja itu yang 3 itu? Ada yang kita sebut dengan asesmen as learning, kemudian asesmen for learning, kemudian asesmen of learning. Jadi untuk awal, untuk asesmen learning atau asesmen for learning itu kita masukkan dia dalam asesmen formatif. Untuk yang akhir pembelajaran itu baru dia tergolong kepada asesmen sumatif. Kita ingin membuat RPM. Jadi bagaimana sih sebenarnya format dari RPM itu? Mungkin boleh Bapak Ibu yang membawa laptop boleh dibuka laptopnya. Jadi memang sebenarnya formatnya ini tidak baku. Sama yang seperti yang dijelaskan oleh Bu Ira tadi, kita tidak bisa terlepas dari yang lama. Ini kita kembangkan RPM NTP dulu yang namanya modul. Awalnya dulu NTP namanya, kemudian jadi modul. Sekarang sebenarnya isi RPM ini modul itu juga, tapi namanya tak boleh disebut lagi dengan modul. Kita menyebutnya RPM, Rencana Pembelajaran Mendalam. Yang dimana untuk format dari RPM itu yang pertama identifikasi. Pada identifikasi ini nanti memuat kesiapan murid, materi pelajaran, itu opsional sih sebenarnya, boleh kita tuliskan, boleh juga tidak. Kemudian ditulis di sana dimasukkan dimensi lulusan. Apa yang kita masukkan, yang maksimal
berkolaborasi. Yang kedua ada namanya desain pembelajaran. Pada desain pembelajaran ini itu nanti ada ditulis di sana capaian pembelajaran. Ini opsional, boleh dituliskan, boleh juga tidak. Kemudian topik pembelajaran, ini juga boleh ya, boleh tidak. Nah, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Yang berikutnya di sinilah kita tuliskan praktek pedagogiknya. Praktek pedagogik ini metode apa yang kita gunakan pada LPM kita. Misalnya ada yang PJBL, PBL, inquiry, kontekstual dan lain sebagainya. Kemudian dituliskan lagi di bawah praktek pedagogik itu kita tuliskan lagi lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini bisa ruang belajar yang aman, nyaman, yang mendukung untuk kegiatan pembelajaran kita. Kemudian pemanfaatan digital, bisa berbentuk video, LMS, forum daring, kuis-kuis online dan lain sebagainya. Kemudian kemitraan pembelajaran, itu yang tadi berkolaborasi bisa di antara guru dengan guru. Yang ketiga, di sini ada pengalaman belajar. Pada pengalaman belajar di sinilah kita akan merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Kemudian merancang tahapan pembelajaran dengan langkah-langkah sama seperti dulu ada pada kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kemudian mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Pada kegiatan awal itu kita tidak harus menuliskan semuanya Bapak Ibu. Misalnya nih disiapkan membaca doa, kita membuat kesepakatan kelas dan selanjutnya itu tidak usah kita tuliskan lagi di dalam RPM-nya karena itu memang sudah biasa, itu memang sudah rutin kita lakukan di dalam kelas. Tiap pertemuan itu harus ada asesmennya. Tidak harus ketiga-tiganya, mungkin pada pertemuan pertama kita baru hanya memahami. Nah, jadi pada memahami ini kita cuma ada asesmen di awal pembelajaran saja. Nah, pada pertemuan kedua mungkin kita bisa di dalam mengamati siswa kita bisa mengadakan asesmen juga. Mungkin nanti pada pertemuan terakhir pembelajaran itu baru bisa kita munculkan ketiga dari asesmen tersebut. Mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Dua orang kakak kelas itu sekarang Pertanyaannya mungkin tidak ikuti, nanti tertinggal ya. Ilmu dari narasumber kita hari ini